Ya, sekarang kita sudah sampai di slide ya. Jadi silakan Anda perhatikan slide ini supaya Anda paham apa yang akan kerjakan nanti pada jadwal praktikum ya. Jadi di sini ada dua kegiatan ya yang kita akan penuhi. Pertama, kegiatan sebelum praktikum, sebelum praktek ya. Maksudnya sebelum jadwal ya. Sebelum jadwal praktek yang disediakan oleh sekolah, sebelum jadwal, dan setelah dan kedua adalah pas hari jadwalnya ya. Jadi ada dua yang harus Anda lakukan untuk memenuhi program ujian praktek pada mata pelajaran kimia ya, yang untuk kelas 12 ini tahun 2021 ya. Oke, jadi di sini saya tampilkan di sini ada judulnya ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, tidak apa-apa, judulnya itu adalah pada praktek ini yaitu mengidentifikasi peran ilmu kimia dalam kegiatan sehari-hari ya. Jadi itu judulnya. Jadi perhatikan baik-baik judulnya karena ini nanti berhubungan dengan kesimpulannya ya. Nah, ketika Anda menyimpulkan pasti berhubungan dengan tujuannya ya. Dengan judulnya. Sama ya dengan tujuannya juga. Nah, kemudian tujuannya untuk mengetahui peran ilmu kimia dalam kegiatan sehari-hari. Jadi sama gitu. Tidak jauh beda antara judul dengan tujuannya. Nah, kemudian cara kerjanya. Nah, jadi cara kerjanya ini. Jadi ini cara kerjanya sebelum jadwal ya, sebelum jadwal. Jadi cara kerjanya sebelum jadwal. Jadi pertama, Anda sediakan kemasan produk yang telah ditugaskan ya. Pertama ini. Jadi nanti itu masing-masing siswa ditugaskan sesuai nomor absennya. Dia produk apa ya? Jadi tidak bisa sembarang pilih produk. Nah, mungkin nanti produknya, mungkin nanti mereknya terserah merek apa, tapi jenis-jenis produknya itu nanti ditugaskan sesuai nomor absennya nanti ya. Karena itu nanti juga dinilai apakah betulkah tugasnya ini produk yang ditugaskan atau tidak ya. Itu nanti menjadi penilaian juga, termasuk menjadi penilaian juga. Nah, setelah Anda sediakan kemasannya, cermati bahan kimia yang ditemukan. Jadi perhatikan komposisinya ya. Perhatikan komposisinya yang saya lakukan tadi yang sejak awal itu. Nah, kemudian ketiga, carilah informasi mengenai bahan kimia yang ditemukan dalam produk. Nah, cari informasinya. Jadi komposisi kimia atau bahan-bahan kimia yang terdapat dalam produk yang ditugaskan itu cari informasinya. Apakah dicari di Google atau di buku-buku literatur ya. Cari saja ya. Bagaimana sifat-sifat bahan kimianya, bahkan nanti sampai ke rumus kimianya, apa penyusun utamanya nanti ya. Nah, kemudian setelah itu, setelah Anda mendapatkan informasinya, kemudian jawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaannya yang harus Anda kerjakan ya. Pertanyaan sebelum jadwal ya. Jadi Anda harus mengerjakan ini sebelum jadwalnya ya. Nah, jadi ini tabel pengamatannya nanti. Nah, misalnya tadi saya jenis produknya itu minuman ya. Nah, nama produknya teh kotak ya. Tadi sejak awal sudah saya perlihatkan bahwa nama produknya adalah teh kotak ya, yang sudah sangat familiar. Nah, komposisi produknya ada air, gula, teh melate dan vitamin C ya. Nah, kemudian nanti Anda cari rumus kimianya. Ini nanti ketika Anda mencari informasinya lebih bagus lagi kalau Anda bisa menuliskan strukturnya ya. Lebih ke strukturnya, tapi paling minimal Anda menulis rumus kimia. Misalnya air itu H2O ya misalnya. Nah, kemudian misalnya teh ya, misalnya teh. Ini kan kalau Anda mendapatkan bahan misalnya kayak teh ya, teh itu kan banyak lagi di situ di dalamnya. Cari komposisi utamanya teh apa misalnya nanti. Kalau misalnya teh ya, nah, misalnya kalau kopi itu juga masuk banyak juga bahan-bahan kimia di dalam biji kopi, tapi penyusun utamanya adalah kafein ya. Maksudnya di sini adalah kafein. Nah, jadi cari rumus kimianya kafein misalnya. Kayak seperti itu ya, cari komposisi yang paling banyak di situ apa ya, yang intinya di situ apa ya. Kayak misalnya kopi yang paling inti adalah kafeinnya. Nah, tapi kan ini hanya contoh saja ya. Ya, jadi tadi itu komposisinya yang teh kotak tadi air, gula, teh melati, vitamin C. Nah, jadi Anda membuat tabel pengamatan seperti ini ya. Nah, kemudian komposisi utamanya ya di sini Anda dinilai nanti.
yang mana komposisi utama dari sebuah produk itu. Jadi misalnya saya minuman teh kotak, jadi komposisi utamanya adalah teh. Jadi ceritanya ini si pembuat produk akan ingin bagaimana konsumen menikmati yang namanya teh. Yang lain ini air, gula, vitamin C hanya penambahan saja, hanya nilai plusnya saja ya. Tapi utamanya adalah si pembuat produk ingin bagaimana si konsumen merasakan teh yang dibuatnya. Jadi ini komposisi utamanya. Kemudian cari nanti apa fungsi-fungsinya, apa sih fungsinya ini teh, apa sih khasiat-khasiatnya ya. Nah, nanti ada pertanyaan-pertanyaannya itu di situ ya. Nah, di sini Anda dinilai juga. Anda harus pandai melihat yang mana komposisi utama dari sebuah produk yang Anda nanti akan cari. Biasanya ini teh sesuai fungsinya. Misalnya tadi ini minumannya ya, pasti dia teh ya, pasti dia teh atau apakah lagi? Misalnya minuman-minuman yang susu misalnya. Susu berarti apa sih komposisi utamanya itu ya? Nah, pasti susu juga lah. Nah, silakan dicari bagaimana bahan rumus kimianya susu ya. Penyusun utamanya di situ susu. Jadi begitulah nanti pada tabel pengamatannya. Ya, jadi kemudian setelah Anda menulis komposisinya, komposisi tabel pengamatan, kemudian Anda menentukan siapa yang menjadi komposisi utamanya di situ. Jadi Anda setelah itu Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi ada pertanyaan beberapa, ada 4 pertanyaan, tapi 2 dijawab sebelum jadwal, nanti 2 dijawab pas jadwalnya ya. Jadi itu nanti yang perlu Anda kerjakan. Namun nanti di sini tabel pengamatan dalam menentukan komposisi utamanya, komposisi utama itu adalah produk utamanya, maksudnya bahan yang menjadi fungsi, jadi fungsi. Jadi ingat itu ya. Nah, kenapa saya tulis di sini teh melati? Karena memang fungsinya di sini adalah kita mau merasakan khasiat teh. Jadi kita bukan merasakan bagaimana itu rasanya air atau khasiatnya air, bagaimana itu manfaatnya gula, bagaimana manfaatnya vitamin C. Ya, yang kita rasakan di sini adalah tehnya. Karena memang dia produk teh kotak kan. Namanya saya teh kotak toh. Jadi komposisi utamanya begitu yang cara Anda mencari siapa komposisi utamanya, bahan apa. Nah, ingat adalah fungsinya, sesuai dengan fungsinya. Kalau fungsinya untuk hanya menikmati air saja berarti ya airlah komposisi utamanya. Nah, cuman karena fungsi utamanya di sini kita mau merasakan khasiatnya, manfaatnya teh, maka komposisi utamanya adalah teh melati. Sehingga itu nanti menjadi alasan. Jadi alasan kira-kira kalau kita apa manfaatnya, apa dampaknya ketika kita merasakan teh. Senyawa apa yang ada dalam teh sehingga kita merasakan khasiat-khasiatnya. Kita telah ketahui bersama bahwa teh itu sangat bermanfaat ya bagi di tubuh kita ya secara biologis ya. Nah, kemudian setelah itu ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertama pertanyaan itu adalah bagaimana sifat bahan kimia yang terkandung dalam produk-produk tersebut. Jadi Anda mencari sifat-sifatnya, sifat-sifat bahan kimianya ini, yang semua bahan-bahan ini. Nah, Anda kumpulkan sifat-sifatnya, Anda cari literatur apa-apa saja sifatnya. Yang paling utama Anda mencari sifatnya, komposisi utamanya. Kalau misalnya produk Anda ini teh kotak, Anda cari sifatnya ini teh. Apa sih itu sifatnya teh? Misalnya senyawanya, misalnya ada misalnya itu rumus kimianya teh. Oh, ternyata teh mengandung ini. Terus apa sifatnya? Sehingga itu nanti alasannya, sekali lagi saya ulangi lagi karena berhubungan nanti dengan alasannya sehingga bisa menjadi fungsi. Menjadi bermanfaatnya kepada konsumen. Itu nanti yang kita akan bahas ya. Kemudian yang kedua, mengapa bahan kimia tersebut ditambahkan ke dalam produk? Terutama mengapanya ini adalah
apa, komposisi utamanya ya. Kenapa bahan kimia tersebut ditambahkan dalam produk? Jadi di sini mengandung manfaat dan fungsi ya, dan fungsi. Sudah saya jelaskan sejak awal sebelum masuk di slide bahwa penambahan bahan kimia itu mempertimbangkan sifat terhadap fungsi produk ya. Ini di sini kita akan membahas ya, tergantung dari bagaimana bahasa membahas. Jadi mengapa bahan kimia tersebut ditambahkan ke dalam produk. Termasuk bukan cuma komposisi utama, termasuk juga komposisi yang lain ya. Tapi yang paling penting itu harus ada itu bahan kimia yang komposisi utamanya. Harus Anda berikan alasannya kenapa di situ ya. Jadi yang pertama tadi sifat-sifatnya, yang kedua adalah kenapa bahan kimia tersebut harus ada dalam produk. Manfaat apa? Misalnya kalau misalnya beda, kira-kira apa itu manfaatnya beda? Sehingga itu nanti menjadi alasan. Oh, karena itu pakai beda ki karena ini. Silakan Anda membuat bahasa tersendiri ya. Kemudian nanti pada saat pas jadwal ada pertanyaan lebih lanjut. Itu akan Anda akan jawab nanti di pas hari hanya ya. Ya, jadi bersifat rahasia dulu untuk sementara ini ya. Kemudian kita masuk di produk yang ditugaskan. Produk ditugaskan ya. Ini silakan perhatikan ya baik-baik. Jadi seluruh siswa wajib menonton ini supaya Anda tahu Anda ditugaskan di mana ya. Jadi kentara nanti itu siswa yang tidak menonton. Jadi perhatikan baik-baik. Jadi itu termasuk bagian dari penilaian saya ya. Sekarang jika nomor absennya 1, 7, 13, 19, 25, 31 itu jenis produknya sabun mandi. Itu nanti jenis produknya sabun mandi ya. Jadi terserah nanti mereknya apakah Lifebuoy ataukah Citra dan lain-lain sebagainya ya. Silakan Anda mencari usus nomor urut 1, 7, 13, 19, 25, 31 itu sabun mandi. Kalau nomor absen 37, kalau misalnya satu kelas sampai 37 itu kelas MIPA 1 itu produknya sabun mandi. Jadi begitu nanti ya. Kemudian dan seterusnya. Silakan Anda perhatikan nomor absennya masing-masing. Pasta gigi, sampo, minuman isotonik dengan beda ya. Silakan terserah Anda mencari sekali lagi merek-mereknya apa. Kemudian lakukan seperti yang saya lakukan ini pada teh kotak ya. Kemudian Anda akan menjawab pertanyaannya seperti ini. Bagaimana sifat-sifatnya dan mengapa bahan kimia tersebut ditambahkan. Anda membahasakan alasannya kenapa ya. Kemudian ini nomor absen 6 ini ya. Obat mah ya. Nomor absen 6, 12, 18, 24, 30, 36 obat mah. Dia obat mah ya. Jadi silakan Anda perhatikan baik-baik apa tugasnya ya. Saya rasa sudah jelas ya. Kemudian data penilaiannya ya. Jadi ini penilaian saya ya. Jadi saya mengambil data nanti dari Anda. Pertama itu ini pada saat hari H-nya ya. Pada saat hari H-nya saya mengambil data itu SS bukti nonton video modul yang telah tersubscribe ya. Jadi saya juga harus mendapatkan bukti dari Anda bahwa Anda betul-betul sudah mempelajari atau sudah menonton ya, dengan cara menonton ya, belajar sambil menonton modul ini yang telah tersubscribe ya. Jadi bantu juga Pak Guru ya. Jadi yang betul-betul subscribe dengan setulus hati itu akan saya tambahkan juga nilainya sebagai penilaian juga. Saya rasa tidak ada masalah ya. Jadi yang tidak subscribe itu mungkin ada juga pengaruh terhadap nilainya ya. Saya rasa tidak apa-apa ya, karena saya rasa subscribe itu tidak sesulit yang saya bayangkan. Jika Anda merasa sulit, tidak apa-apa, silakan chat ya Pak Guru. Apa alasannya sehingga supaya nilai Anda tidak terganggu ketika Anda tidak subscribe ya. Ya, saya rasa sudah sangat mudah ya. Ya, oke. Kemudian yang kedua, jadi setelah Anda SS, kedua adalah foto selfie. Anda selfie bersama produk yang ditugaskan. Jadi seperti saya tadi, saya sempat menampilkan saya memegang produk teh kotak ya, seperti itu. Tapi Anda
Anda nanti selfie ya, sebagai bukti bahwa Anda memang mengerjakan secara langsung, bukan karena mengambil di internet dan lain-lain ya. Jadi itu penting juga foto selfie-nya. Kemudian foto tabel pengamatannya. Nah, karena saya nilai nanti ini tabel pengamatannya yang ini ya, yang ini. Jadi Anda harus mengerjakan tabel pengamatannya. Di kertas ditulis sendiri ya. Jangan dituliskan, harus di kertas, jangan diketik ya. Jangan sampai nanti Anda copy paste saja. Jadi Anda harus menulisnya supaya bagus. Kemudian yang keempat, foto jawaban pertanyaan. Jadi kemudian nanti itu kan ada 4 pertanyaan ya. 1, 2 kerjakan memang Miki. Yang 3, 4 itu nanti pada saat hari H. Nanti dikumpulkan di situ bersamaan. Jadi tulis di kertas juga. Dan kemudian ada juga kesimpulannya. Kesimpulan ini berhubungan dengan tujuan percobaan ya. Tujuan percobaan. Jadi ceritanya ini Anda betul-betul membahasakan ini pertanyaan-pertanyaannya sesuai dengan tujuannya ya, sesuai dari tujuan percobaan untuk mengetahui peran ilmu kimia dalam kegiatan sehari-hari. Jadi yang jawabannya bagus, yang berhubungan memang dengan peran-peran ilmu kimia dalam sebuah produk itu yang sangat-sangat tepat, yang tinggi mungkin nilainya ya. Nah, karena sebenarnya ini alasan orang mengapa memilih produk itu, mungkin misalnya karena enak. Itu sebenarnya sangat relatif ya, sangat relatif. Tapi alasan-alasan Anda ketika nanti menjawab pertanyaannya, terutama nanti pertanyaan ketiga ini, karena bisa saja sangat subjektif, yang ketiga dan yang keempat ini harus berkaitan dengan judulnya, yaitu sekali lagi mengidentifikasi peran ilmu kimia dalam kegiatan sehari-hari. Dan tujuannya adalah untuk mengetahui peran ilmu kimia dalam kegiatan sehari-hari ya. Jadi tolong diperhatikan judulnya supaya Anda ketika memberikan alasan-alasan tidak jauh dari judul dan tujuannya. Karena bisa saja nanti memang sangat subjektif sekali dalam menilai sebuah produk ya, sebenarnya begitu ya. Nah, kemudian setelah itu Anda simpulkan, setelah menjawab pertanyaan, Anda sudah mengerjakan yang 4, lalu kirim datanya semua, kirim ke WA pribadi Pak Guru ya, yaitu Pak MS 0812542945 ya. Oke. Mungkin itu saya sampaikan supaya tidak terlalu panjang videonya, karena siapa tahu ada kuotanya di sini nanti terbatas ya. Jadi ya jika Anda ingin menanyakan lebih lanjut, masih ada yang kurang jelas, silakan WA Pak Guru secara pribadi bisa. Jadi silakan ditanyakan supaya untuk memperjelas nanti bagaimana prakteknya, supaya Anda bisa mendapatkan hikmah yang baik, sehingga bekal yang terakhir ini sebelum Anda melepaskan diri dari sekolah yang tercinta SMA Negeri 1 Poliwali itu bisa maksimal. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat luar biasa.